Sebuah gudang yang berada di tengah hutan di wilayah Lebak, Banten, disatroni aparat kepolisian dari Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri. Dari dalam gudang, polisi menemukan 90 kg sabu yang disembunyikan di dalam mesin hidrolik pembersih kandang ayam. Terbongkarnya penyimpanan sabu ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya seorang kurir warga negara Tiongkok yang membawa puluhan kilogram sabu. Total barang bukti sabu yang disita dari jaringan ini seberat 135 kg. Tarik senjata. Ya tarik itu mau ngosongin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Stop. Tahan. Saya di dalam. Tahan. Kali ini, petugas BNN akan menyatroni sebuah rumah di perumahan Dembang, Taman Sari, Kota Medan. Pemilik rumah ini diketahui bernama Murtala, orang yang disebut-sebut telah melakukan pencucian uang hasil peredaran narkoba. Setelah menunggu beberapa menit, Murtala akhirnya keluar dari dalam rumahnya. Pak Murtala ya? Pak Murtala. Petugas BNN pun langsung menginterogasinya. Dari BNN pusat dari Jakarta. Ya. Kalau abang kooperatif sama kita, ini surat perintah kita. Ada security sudah kami panggil, nanti kemana security ke sini. Nah, tolong HP dulu. HP-nya itu. Ini surat perintah kami. Jadi maksudnya apa? Oh, nanti kita Nanti kita kantor jelaskan. Kita ini akan Pak Murtala kan saya bawa cek dan nanti kita jelaskan di kantor ya. Oh, jadi gitu. HP-nya abang ada di mana? Kalau lihat, Ini. surat perintah aja. Ya, surat perintah aja. Jalan aja. Siapa tadi? Chiefnya suruh sini aja. Saya nggak ada senjata. Namun dengan penuh keyakinan, Murtala mengelak apa yang disangkakan oleh BNN kepadanya. Terus itu handphonenya di mana, Pak? Ibu handphone Bapak dia punya. Tolong diambil sama aja. Tolong diambil Pak. Di bawah tuh nggak apa-apa. Ya udah nanti. Saya ikut. Ada sana. Udah habis itu. Iya, Bang. Bukannya mau ditembak, saya keluarin ini mau ngosongin senjata. Bukan, tadi Bapak kan tarik senjata. Ya tarik itu mau ngosongin Lu tarik, peluru. kan Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Udah benar kita banyak ngomong. Meski terus mengelak, petugas BNN tetap menggeledah rumah Murtala untuk mencari surat kepemilikan rumah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terus surat-surat di mana Bu kira-kira? Surat-surat rumah, surat ini. Ditaruh di mana? Di rumah. Rumah sana. Yang rumah ini? Ini transit aja sini. Tutup aja. Namun tak ada surat rumah ditemukan di tempat ini. Mobilnya nyala. Di rumah kedua milik Murtala ini, petugas BNN langsung melakukan penggeledahan untuk mencari surat-surat rumah. Ada yang ditambah. Lihat. Terus. Lagi-lagi petugas BNN tak menemukan surat yang dimaksud. Murtala pun akhirnya kembali digelandang. Kali ini menuju rumah salah satu kerabatnya.
Pencarian petugas BNN tak menemukan berkas-berkas yang dimaksud. Bukan tanpa sebab, Murtala menjadi incaran petugas BNN. Berdasarkan catatan, Murtala merupakan seorang residivis kasus narkoba pada tahun 2012. Ia juga diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba. Tak tanggung-tanggung dalam mengungkap kasus ini, BNN menyita puluhan buku rekening milik Murtala dan uang tunai lebih dari 143 miliar rupiah. Peran Murtala adalah dia pembeli narkotika dari Bandar Abdullah, kemudian menurunkan atau mendistribusikan ke agen yang ada di lapas-lapas tadi. Sebagai alat bukti, transaksi keuangannya di dalam rekening itu ada pembayaran ke bandar narkotika melalui Muzakir tadi. Kalau TPPO, dia tidak ada bukan narkotikanya, ada uang, aset, dan sebagainya. Dalam buku rekeningnya, transaksi yang dilakukan Murtala cukup variatif dan sangat tinggi. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Uang tunai 50 juta rupiah ini juga didapat dari tangan Murtala saat BNN menggeledah salah satu ruangan di rumahnya. Tak hanya uang, BNN juga menyita 2 unit rumah milik Murtala yang berada di perumahan elit di kota Medan. Dan sebuah rumah mewah yang ia tinggalkan sejak kecil di wilayah Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dari dalam rumah ini, kami juga sempat melihat koleksi tas mewah yang disimpan di dalam sebuah lemari kaca. Selain rumah, BNN juga menyita 2 unit mobil mewah milik Murtala. Mobil dengan sound system mewah milik Murtala kini harus disita di Polres Biren sebagai barang bukti. Aset lain milik Murtala yang disita sementara oleh pihak BNN adalah sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Loksmawe. Meski sudah disita, namun SPBU ini masih tetap beroperasi. Nanti akan dilihat daripada hasilnya. Kenapa? Karena kami melihat jangan sampai setelah disita ditutup nanti malah justru akan membawa dampak negatif pada masyarakat setempat. Karena ini sangat dibutuhkan warga setempat untuk kebutuhan daripada BBM di daerah setempat, sehingga penyidik tidak melakukan penutupan, tetapi disita untuk negara dan untuk diajukan ke pengadilan, sehingga nanti menunggu putusan hakim dan akan dilakukan bisa yang dua, pertama dikelola langsung oleh negara atau dilelang. Yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya Murtala? Dan bekerja untuk siapa Murtala dalam menjalankan roda bisnis pencucian uang haram narkoba?